Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Syafia Sarputri dengan NPM 10030223015 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PG PAUD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai wakil dan perwakilan rakyat. Yang pertama, pengertian perwakilan. Perwakilan selalu dihubungkan dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang anggota-anggotanya mewakili rakyat. Rakyatlah yang dipandang berdaulat, yang mempunyai kemauan, dan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan kemauan rakyat itu dengan jalan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kebijakan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilan merupakan dampak dari pelaksanaan sistem feodal, khususnya yang berlaku di Inggris dan Prancis. Awalnya, hanya dikenal perwakilan fungsional, sebab pada umumnya yang menjadi wakil pada waktu itu adalah orang-orang yang direkrut melalui sistem pengangkatan berdasarkan perbedaan kelas yang ada di masyarakat. Akan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memerintah dan yang diperintah. Pihak pertama yang memerintah selalu berjumlah kecil, dan yang berjumlah banyak adalah pihak yang diperintah. Sekelompok kecil orang tersebut adalah mereka yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kelebihan itu mungkin karena faktor pendidikan yang lebih tinggi atau karena faktor pekerjaan, di mana mereka mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Dalam proses bernegara, sekelompok kecil tersebut adalah wakil-wakil rakyat yang dalam perjalanannya menjadi lembaga perwakilan. Namun, timbulnya lembaga perwakilan ini atau dengan sebutan yang bermacam-macam, seperti parlemen legislatif, dewan perwakilan rakyat, atau apapun sebutannya. Ternyata lahir bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, melainkan karena kelicikan sistem feodal. Berikutnya ada konsep dasar demokrasi dan bagaimana sistem perwakilan berperan dalam menjaga prinsip kekuasaan rakyat. Dalam Ratnia Sholihah, Siti Witianti pada tahun 2014 mengemukakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan keputusan pemerintahannya berasal dari rakyat. Dalam demokrasi modern, cara pelaksanaannya sering melalui sistem perwakilan. Ini berarti bahwa rakyat memilih wakil-wakil mereka yang kemudian bertindak atas nama rakyat dalam mengambil keputusan pemerintahan. Lebih lanjut, lembaga seperti parlemen atau lembaga legislatif berperan dalam menjalankan fungsi ini sebagai badan perwakilan rakyat. Dalam konteks ini, parlemen memainkan peran penting dalam memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam undang-undang yang dibuat. Dengan kata lain, lembaga legislatif adalah wakil politik yang mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembuatan undang-undang. Lalu, ada peran seorang wakil rakyat dalam sistem perwakilan rakyat berbeda dari peran seorang anggota partai politik dalam parlemen. Wakil rakyat adalah orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk bertindak mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Wakil rakyat dalam hal ini lazimnya adalah seorang lembaga perwakilan atau parlemen yang membuat undang-undang dan kebijakan serta mengawasi pelaksanaannya. Untuk dapat menjadi calon wakil rakyat dengan mengikuti pemilihan umum sangat bergantung kepada aturan pemilihan umum yang dianut. Terdapat negara yang menganut sistem bahwa untuk menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum menjadi anggota partai politik dan melalui pencalonan yang dilakukan oleh partai politik dan tidak membuka peluang adanya calon perseorangan. Namun di sisi lain, terdapat pula sistem yang memberikan ruang kepada calon perorangan untuk mengikuti pemilihan umum.
Dapat disimpulkan bahwa manusia dan peradaban tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Untuk menjadi individu yang beradab dan beradaptasi dalam masyarakat yang berbudaya, seseorang harus selalu menghormati aturan, norma, adat istiadat, nilai-nilai, moralitas, etika, dan estetika. Selain itu, manusia juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan dinamis dan pengaruh globalisasi yang berkembang pesat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang memiliki makna sejati sebagai manusia beradab. Istilah peradaban merujuk pada tingkat perkembangan masyarakat yang mencangkup nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Ini juga melibatkan unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan norma sosial yang terus berkembang. Evolusi budaya adalah proses perubahan masyarakat dari zaman prasejarah ke zaman modern yang memiliki potensi dampak positif dan negatif pada kehidupan manusia. Peradaban global mencakup kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dikelola dengan bijaksana. Referensi dalam Al-Quran juga menegaskan pentingnya adab dan peradaban dalam membangun masyarakat yang baik dan harmonis. Secara perspektif Islam, dapat dijelaskan bahwa peradaban dan kebudayaan memiliki peran penting dalam pemahaman agama dan praktiknya. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Dan oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan peradaban yang adil, beradab, dan berkeadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.